wabarakatuh. Selamat pagi, salam, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rani Lairatul Jannah dari kelas 12 MIPA 3. Di sini saya akan melakukan uji coba praktikum mengenai gerak harmonis pada pegas. Adapun tujuan pada percobaan kali ini antara lain yang pertama yaitu untuk menentukan konstanta gaya pada sebuah pegas. Yang kedua yaitu untuk mengukur frekuensi getaran pada pegas. Yuk disimak video saya. Dan bahan yang dibutuhkan dalam percobaan gerak harmonis pada pegas kali ini. Yang pertama yaitu statif. Yang kedua yaitu penggaris. Yang ketiga yaitu pegas. Yang keempat yaitu beban. Di sini dibutuhkan 3 beban dengan masing-masing berat yaitu 100 gram. Yang kelima yaitu stopwatch. Nah teman-teman, yang pertama yaitu kita mengukur tetapan gaya atau konstanta pegas dengan langkah kerja yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kita harus mengukur panjang pegas sebelum diberi beban dengan menggunakan mistar atau penggaris. Kita ukur dulu ya teman-teman. Nah, dapat diperoleh bahwa panjang pegas sebelum diberi beban yaitu 6,5 cm atau sama dengan 6,5 kali 10 pangkat min 2 meter. Kemudian, kita gantungkan beban yang seberat yaitu 50 gram atau sama dengan 50 kali 10 pangkat min 3 kg. Kita gantungkan ya. Kita gantungkan pada bagian bawah pegas. Nah, setelah kita gantungkan beban pertama, kita ukur panjang pegas setelah diberi beban. Nah, dapat diketahui bahwa panjang pegas setelah diberi beban seberat 50 gram yaitu 9 cm. Jangan lupa catat ke tabel hasil percobaan. Lakukan hal-hal ini berulang pada beban yang lain. Jadi kita hanya tinggal merubah masa beban. Kita catat dulu ya. Selanjutnya kita berganti pada beban ya, ditambah 50 gram lagi, jadi total berat beban yang berada di bawah pegas yaitu senilai 100 gram. Nah setelah itu kita ukur kembali ya menggunakan mistar atau penggaris. Nah dapat diperoleh bahwa panjang pegas setelah diberi beban 100 gram adalah 14 cm. Setelah itu, kita lanjut ke beban ketiga. Nah, kita ukur ya panjang pegas setelah diberi beban senilai 150 gram atau sama dengan 150 kali 10 pangkat min 3 kg. Dapat diketahui bahwa panjang pegas setelah diberi beban senilai 150 gram adalah, catat ya teman-teman. Setelah itu, kita lanjut ke percobaan yang kedua. Jangan lupa untuk mengisi bagian-bagian yang sudah ada di tabel hasil percobaan yang pertama, seperti ini. Setelah kita melakukan percobaan mengenai mengukur tetapan pegas atau konstanta pegas, kita pindah dulu hasil percobaan yang sudah kita tulis pada oret-oretan ke dalam tabel hasil percobaan pada LKS. Kita pindah dulu ya teman-teman agar tidak mudah lupa.
Yang kedua, yaitu kita mengukur frekuensi getaran pada pegas. Adapun langkah kerjanya yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah kita memasang alat sesuai dengan skema percobaan. Yang kedua, kita pasang beban pertama ya dengan berat 50 gram ke bagian bawah pegas. Kita pasangkan ya teman-teman. Kemudian kita tarik beban ke bawah dan kita hitung waktu yang dibutuhkan beban untuk menghasilkan 10 getaran dengan menggunakan stopwatch. Kita mulai ya. Lalu jangan lupa dicatat di tabel hasil percobaan. Lakukan langkah-langkah yang sudah saya jelaskan tadi pada beban 100 gram dan 150 gram. Lalu jangan lupa dicatat ya. Yang terakhir adalah kesimpulan. Adapun kesimpulan pada percobaan kali ini, yang pertama yaitu tetapan gaya atau konstanta pegas dipengaruhi oleh massa benda dan pertambahan panjang pada sebuah pegas. Yang kedua, massa benda berbanding lurus dengan pertambahan panjang dan berbanding terbalik dengan tetapan gaya atau konstanta pegas. Artinya, semakin besar berat massa beban yang digunakan, maka semakin besar pula pertambahan panjang pegas yang akan diperoleh. Namun, tetapan gaya akan semakin kecil jika massa beban semakin besar. Yang ketiga, massa beban berbanding lurus dengan waktu getar yang dibutuhkan untuk melakukan N getaran dan berbanding terbalik dengan nilai frekuensi yang akan diperoleh. Untuk mencari nilai frekuensi hasil pengamatan yaitu dengan memakai rumus F sama dengan N per T, sedangkan untuk mencari nilai frekuensi hasil perhitungan menggunakan rumus F sama dengan 1/2 pi akar K per M. Yang keempat atau yang terakhir, konstanta gaya pegas berpengaruh pada frekuensi getaran pegas. Hubungannya adalah semakin besar konstanta pegasnya, maka semakin besar nilai frekuensi. Begitu pula sebaliknya, sehingga dapat dikatakan bahwa konstanta pegas berbanding lurus dengan frekuensi.